sampai sedetil mungkin. Hanya bisa sedikit permukaan. Jadi makanya kadang-kadang di rekrutmen itu adalah critical point ya. Karena kalau kita salah memasukkan orang, ada hal-hal yang tidak kita detailkan, problem dia yang ikut terlibat dan sebagainya, yaitu bermasalahnya akan muncul panjang gitu ya. Nah, ini belief. Yang pertama, di atasnya belief ada yang namanya values. Karena dia punya belief seperti ini, muncullah values. Values itu apa sih, Pak? Ini contoh paling gampang. Pak Rudi, kalau Bapak yang penting dari hidup itu apa sih? Hidup itu yang penting ini bagi saya apa? No, memang harus itu. Apa? Ketenangan. Oke, saya nanya ke Ibu. Bu, yang penting hidup itu apa, Bu? Kualitas. Quality. Ini bicara ketenangan, ini bicara quality. Betul nggak? Saya nanya berikutnya, Pak, hidup itu apa menurut Bapak, versi Bapak? Apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Ini ketenangan, kenyamanan, kualitas. Pak, hidup itu menurut Bapak, versi Bapak apa? Oh, apa ya? Wah, ya. Mungkin hal sepele, Pak ya, tapi ini menjadi kunci dasar nih. Keturunan, Pak. Ini beda nih, Bang. Untuk mengalami kebahagiaan untuk ya sebenarnya bisa juga ketenangan kebahagiaan ini ya, ketenangan Dunia akhirat. ketenangan itu kan membuat bahagia ataupun apa ya, Kebahagiaan atau ketenangan dari itu. Oke. Sekarang saya tanya ya, dengan statement-statement ini kita bisa nebak nggak behaviornya, cara berpikirnya? Bisa. Itulah kuncinya psikolog. Psikolog itu bukan orang kayak laser matanya bisa ngelihat nembus orang, nggak ya. Tapi dari pertanyaan, statement orang bisa menilai, oh iya dia seperti ini. Ini saya ajarin tekniknya. Nah, masalahnya belief ini karena susah diukur, kita nggak bisa mengukur secara akurat. Jadi ketika ngerekrut orang ya sudah. Kalau pas ketemu ya, akhirnya kita bisa melakukan seleksi yang baik, oke. Tapi seringkali bolong tuh. Ya kan? Nggak tahu masa lalunya, nggak tahu beliefnya apa, masuklah ke perusahaan kita. Jadilah trouble maker dan toxic. Nah, ini masalahnya. Sebenarnya perusahaan sudah punya ya alatnya, yaitu values. Ada values, personal values, ada nilai-nilai organisasi. Apa? OMS organisasi apa? Apa aja? Apa namanya? Culture building. Apa aja itu? Ada 3 ya. Apa? ayo. Nilai. Itu pilar. Lebih ke value. Nilai-nilai organisasi itu apa? Nah, apa itu? Yang baru Oh, yang lama aja sudah. yang lama kan? Ownership, Ownership, oke. Itu nilai. Integrity. Accountability. Proaktif ya. Proaktif. Yang tanggal 5. Open communication. Nah, ini masalahnya ya. Kenapa perlu ada value organisasi? Ini adalah alat supaya value dari orang-orang itu bisa seragam. Oh, ini loh organisasi. Kita bawa orang itu ke sini. Makanya kenapa anak baru itu jangan disuruh berkeliaran. Anak baru itu 3 bulan harus di bawah under control kita. Yang kita drill apa ke mereka? Nilai. Ingat ya, nah, tegur. Kita ngeliat, kenapa kok berantakan begini? Nggak sesuai value kita loh. Kenapa begini? Nggak sesuai dengan accountability kita loh. Itu harus terus berulang-ulang kita tanamkan. Kenapa? Kalau enggak dia bablas dengan value-nya sendiri. Makanya nggak aneh muncullah perilaku-perilaku yang aneh-aneh. Yang under control. Troublemaker, toxic, dan sebagainya. Jadi sebenarnya value organisasi itu untuk mencegat di sini nih. Ya. Dicegat dulu nih. Supaya kita clear dulu. Kita kalau sudah masuk OMS, begini loh gayanya. Coba lihat. Kalau kita di awal sudah membuat anak-anak baru itu settle dengan value kita, nggak sulit berikutnya. Karena terseleksi.
Kan kelihatan nanti ya. 6 bulan, setahun, mana orang-orang yang memang bisa ngikutin value, mana orang-orang yang bisa, yang kita anggap sebagai orang yang di luar value. Jadi nggak kebablasan, makanya kalau sudah lama, lalu kita nggak bisa mengcapture itu, apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, baru muncul masalahnya kan. Ada nggak yang di sini ngalamin pusing sama, aduh ini lagi, dikasih tahu nggak bisa, dijelasin nggak bisa, karena bablas di sini, gitu ya. Nah, karena kalau value ini sudah diseragamkan dengan value organisasi, clear ya. Jadi ingatkan terus Pak. Mungkin dia punya value-nya gayanya anak muda ya, biasa yang santai lah, kan gaya anak muda. Nanti dulu, kalau di OMS nggak ada tuh namanya value santai, yang ada integrity dan lain sebagainya. Nah, gitu lah. Karena apa? Kalau di sini sudah benar Pak, masuk ke tahapan berikutnya. Nah, pola pikirnya pasti benar. Ini kuncinya dulu Pak. Jadi kita nggak bisa, dari bawah kita nggak bisa cegah. Ini tergantung ya, situasinya, kita merekrut orang tuh dengan masa lalu seperti apa, nggak ada yang tahu Pak. Tapi dicegat di sini, supaya memperbaiki cara pikir. Kalau cara pikirnya udah bagus, kita punya orang yang satu pola pikir, udah enak ngaturnya. Gitu ya. Ke atas lagi apa kira-kira? Thinking, ada lagi nih. Kalau dia berpikirnya sudah lurus, enggak, yang Bapak sebutkan tuh, nyaman, bahagia apa? Bukan, emosi. Emosinya stabil, terkendali, terkontrol. Ya kan? Ini kalau orang matang nih dua-duanya normal. Nah, ini masih di bawah sadar, Pak. Di bawah air, di bawah sadar nih. Kalau ininya sudah clear semua, barulah kita dapat behavior yang kita harapkan. Ujung-ujungnya result yang kita harapkan. Nah, ngurus manusia itu harus ngerti ininya dulu, Pak. Ya, sehingga dari mulai pertama kita ngerekrut orang, membina orang, harus clear satu jalur dulu. Ada value, ada sistem, dan lain sebagainya. Ini pakai apa ini? Ini kan tadi pakai value-nya perusahaan ya, mengingatkan, reminder. Yang ini, gimana cara ngubah cara pikir orang? Personal, betul. 100.000. Apalagi kontrol 100.000. Apalagi mentoring, coaching, terus drill dan seterusnya. Jadi di sini tugas kita ini nih, ya, supaya apa? Supaya behaviornya bisa kita kontrol, terkendali, berprestasi sesuai harapan kita. Nah, gitu kira-kira. Yuk dari sini dulu coba. Nanti saya akan tunjukkan contohnya ya. Ini akurat sekali, ya. Akurat sekali untuk menilai orang, gitu ya. Jadi value itu sebenarnya kalau yang saya lihat di banyak perusahaan itu masih perlu 2 level diturunkan ke bawah sampai level behavior, sampai orang ngerti oh behavior mana sih yang dimaksud dengan nilai ini. Nah, sampai situ Pak. Karena kebanyakan ngambang ya. Kayak contoh yang kedua apa tadi? Integrity terus. Accountability itu apa? Itu bahasa yang mungkin dipahami sama accounting ya. Accountability, tapi yang lain kan bingung. Accountability apa ya? Ya, saya jawab Pak ya. Jadi kalau belief ini terus terang tool psikologi pun sering ada apa tuh blackout ya nggak bisa kelihatan secara overall gitu ya. Kalau kepribadian nah taruhlah MBTI. MBTI itu di mana? MBTI itu di sini. Tes IQ di sini. Hampir semua tes rata-rata di atasnya value. Ini jarang bisa menemukan ini Pak, kecuali pakai teknik interview, pakai apa tuh? Hipnoterapi baru muncul lah. Tapi kan nggak mungkin perusahaannya yang peserta datang 10 orang hipnoterapi semua, nanti bagaimana? Repot gitu ya. Memang nggak bisa Pak. Hanya satu-satunya adalah kita harus punya standar dulu ya. Dan minimal kalau dari saya lebih cenderung pada kita punya panduan namanya job question. Biasanya kalau pelamar ya, kasih dulu nih lolos nggak? Pertanyaan-pertanyaan sensitif sekali. Kayak contoh, make a bet. Apa itu make a bet? Hah? Make a bet. BED. Buat kesalahan. Make bet. Nah, beresin tempat tidur. Apakah Anda rutin membereskan tempat tidur Anda? Pertanyaan simpel Pak. Tapi apa yang terjadi? Orang yang beresin tempat tidur artinya secara pekerjaan gimana? Disiplin. Kebukti itu Pak. Orang yang make bet itu kerjanya lebih teratur, dia lebih disiplin.
Pertanyaan gitu Pak yang muncul itu bisa Pak, ada namanya job question. Nanti saya boleh sebagian nanti ya job question. Minimal mengcapture dulu nih behavior masa lalunya, ada masalah nggak, ada celah-celah yang akan muncul masalah nggak di kemudian hari, soal disiplin, soal komunikasi, soal relasi dan lain sebagainya. Even relasi orang bermasalah pun kelihatan. Ini kayaknya punya masalah relation deh nih. Gitu kan ya, itu bisa dia muncul ya. Tapi nggak bisa 100% Pak. Itu hanya ya just yang paling kuat itu adalah penerapan value. Makanya kalau banyak perusahaan saya bilang, Pak, Bapak kalau punya value jangan cuma ditempel. Tapi value itu harus dipraktekkan. Untuk mempraktekkan value, kita harus membuat value itu sampai level behavior. Orang ngerti. Kayak contoh gratifikasi, nggak usah pakai integrity itu apa ya? Gratifikasi, no gratifikasi titik. Begitu gratifikasi, berarti value-nya nggak cocok. Nah, hal begitu Pak. Accountability apa coba? Masih ngambang tuh. Belum jadi bahasa behavior, itu masih bahasa ngambang-ngambang tuh. Ke bawah lagi, ke dalam lagi. Yes, akurasi, tuntas. Nah, bahasa sampai ke level itu. Kalau nggak, orang nggak paham sampai level bawah juga. Terlalu ngambang-ngambang, gitu kan. Jadi mungkin saran saya perlu diturunkan sampai ke level behavior. Orang ngerti, oh harus tuntas, oh kerja harus akurat, oh kerja nggak boleh salah, oh kerja harus, nah, gitu kira-kira. Betul kan ya? Lebih mudah dipahami. Itu barangkali Pak. Khususnya sudah ada ya. Kalau ini kan, kalau sejak awal kan kita bisa seleksi dulu yang sudah ada. Benar, hanya values-nya harus mulai kita tanamkan habis-habisan tuh. Oh gitu ya. Ya. Jadi misalnya yang belief apa-apanya itu yang Ya sudah, nggak bisa apa-apa Pak. nggak bisa apa-apa. Nggak bisa, ini masa lalu lah ya. Ya walaupun bermasalah di belief apa-apa, kita nggak bisa lakukan sesuatu. Nggak bisa apa-apa, betul. Tapi yang kita lakukan adalah value. Karena kita masih punya kan tangan kita di sini, pakai nilai-nilai perusahaan. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat, kalau contoh ya, value gratifikasi aja ya. Begitu ngelihat, tek, apa yang lakukan? Whistleblowing. Bukan, begitu kita ngelihat, tek, OTT. Oh. Harus apa? Nah, langsung jalan, Pak. Seringkali problemnya itu bukan soal pelanggarannya, tapi penegakan aturannya, punishment-nya yang terlambat, karena sungkan, karena nggak enak, karena sibuk. Kalau saran saya, nggak bisa. Kalau sudah menerapkan value, begitu tangkap tangan habis. Di kantor kita ada namanya, ini Pak, ada satu orang ya, tangannya kalau masuk kerja, gini Pak. Nah, udah habis dah tuh. Siapa nih mejanya, siapa nih? Meja saya Pak, beresin, lap. Sampai kayak begitu loh. Tapi selanjutnya, coba lihat kantor saya, fully bersih Pak. Karena semua orang udah ngeri duluan. Waduh nih kalau ada si ibu ini jarinya begini, kotor, habis dia. Ya, ingat ya, lihat. Itu penerapan value. Bukan soal aturan, bukan soal teguran aja, tapi kadang-kadang perlu dipraktekkan. Kontrol kita harus kuat. Nah, itu value tuh. Kalau mau kuat. Gitu ya, kadang-kadang gitu. Gitu kira-kira Pak. Ya. Kalau ini udah beres ya, thinkingnya barulah kita drill. Kenapa ya kamu mikirnya begini? Nah, mulai di drill lewat coaching, mentoring, segala macam. Emosinya juga sama. Baru behaviornya bisa normal. Lagi Pak. Ya.